lagi yang bisa menangkap Harun Masiku 8 miliar rupiah uang pribadi saya. Ya, supaya semangat, supaya tidak ada negara di negara ini kebal hukum. Aku adalah Harun Masiku. Namaku mungkin sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Ya, aku adalah tersangka dalam kasus suap yang melibatkan mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan. Kamu pasti pernah mendengar kabar tentang kasus ini yang menggemparkan jagat politik Indonesia pada tahun 2020. Semua ini dimulai pada 2020. Ketika itu, aku dan 3 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka kasus suap ini oleh Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Kehidupan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, aku tak kunjung bisa ditangkap oleh pihak berwenang. Seolah-olah dunia sedang berpihak padaku. Tidak lama kemudian, namaku mulai terdengar di seluruh dunia. Aku masuk ke dalam daftar buronan dunia dan dikeluarkan red notice oleh Interpol. Betapa tidak, keberadaanku menjadi misteri yang sulit dipecahkan bagi pihak berwenang. Rasanya seperti aku sedang bermain dalam permainan cat and mouse yang tidak ada ujungnya. Aku pun terpaksa hidup dalam bayang-bayang, berpindah-pindah tempat demi menjaga keselamatan diri. Setiap langkahku harus hati-hati, setiap tindakanku harus kukontrol dengan baik. Aku terlibat dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR. Aku menyuap komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan senilai 1,5 miliar rupiah. Uang itu juga awalnya aku siapkan untuk dibagikan ke komisioner KPU lainnya. Dalam pilcaleg lalu, perolehan suaraku berada pada urutan ke-6, dan aku akan menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Padahal mestinya bukan aku yang mendapatkan kursi empuk itu, melainkan rekan satu partaiku, yaitu Rizky Aprilia. Semenjak jadi buronan, aku beberapa kali terdeteksi masuk dan meninggalkan Indonesia. Namun permainanku begitu indah. Aku masih tidak bisa ditangkap, walaupun sudah bertahun-tahun ditetapkan tersangka. Rahasia jadi miliarder dalam waktu singkat. Mau tahu caranya? Ya, ini dia caranya. Tangkap Harun Masiku, hadiah 8 miliar menanti. Siapa sih yang nggak mau dapat hadiah gede? Nah, kali ini ada sayembara yang beda dari biasanya. Marwar Sirait, tokoh nasional yang dikenal vokal dan peduli banget sama pemberantasan korupsi, bikin gebrakan luar biasa. Dia secara terang-terangan ngumumin sayembara, siapapun yang berhasil nangkep Harun Masiku bakal diganjar hadiah fantastis, 8 miliar rupiah. Yup, kalian gak salah dengar. Harun Masiku, buron yang udah lama banget bikin masyarakat gregetan karena gak kunjung ketangkep, sekarang jadi target utama sayembara ini. Marwarar kayaknya bener-bener capek melihat drama kejar-kejaran tanpa hasil ini. Makanya, dia mutusin buat nambah bumbu tantangan dengan iming-iming hadiah yang bisa bikin siapa aja semangat nyari. Tapi ini bukan cuma soal duit. Sayembara ini kayak tamparan keras buat para penegak hukum, biar lebih serius dalam urusan memberantas korupsi. Harun Masiku udah jadi simbol betapa susahnya ngejar keadilan di negeri ini. Jadi kalau kalian punya info atau bahkan keberanian buat nangkep dia, sekarang saatnya beraksi. Siapa tahu, selain dapat duit, kalian juga jadi pahlawan yang bantu negeri ini bersih dari korupsi. So, Nek udah siap jadi miliarder sambil bantu negara? Jangan tunggu lama, ayo gerak sekarang. Kumpulkan teman intelijen kalian. Mari kita berburu Harun Masiku. Siapa tahu, nama kalian yang bakal tercatat di sejarah sebagai pemburu koruptor yang sukses. Good luck, pejuang keadilan. Cara licik PDIP sembunyikan kasus korupsi yang melibatkan para petinggi partainya. Terungkap sejumlah alasan kenapa politisi PDIP Harun Masiku sudah lebih dari 3 tahun dibiarkan buron oleh KPK terkait kasus suap komisioner KPU sebesar 1,5 miliar rupiah. Pertama, jika Harun Masiku tertangkap, maka kasus suap pergantian antar waktu atau PAW DPR kepada seluruh komisioner KPU sudah pasti akan menyeret keterlibatan Sekjen PDIP Hasto Kristianto, beserta para pimpinan PDIP lainnya. Kedua, kasus suap politisi PDIP kepada komisioner KPU itu mencoreng nilai-nilai demokrasi, yakni ketika anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat. Pada kasus Harun Masiku, dirinya dikehendaki oleh para pimpinan partai, bukan oleh rakyat. Terlebih dengan cara menyuap seluruh komisioner KPU yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ketiga, elektabilitas PDIP sudah pasti akan turun signifikan, mempengaruhi keterpilihan politisi PDIP dalam pemilihan anggota DPR maupun pemilihan presiden 2024.
Dengan demikian, sudah bisa dipastikan Harun Masiku tetap akan dibiarkan berkeliaran sebagai buron tersangka suap komisioner KPU, setidaknya sampai berakhirnya pesta demokrasi 1 tahun ke depan. Pokoknya, para politisi PDIP yang terlibat korupsi akan dilindungi oleh petugas partai yang sedang berkuasa. Kader PDIP Harun Masiku sebagai tersangka penyuap komisioner KPU masih berstatus buronan sejak tahun 2019. Saat itu kader PDIP Harun Masiku menjabat sebagai bendahara umum pemilu. Ia sangat mengetahui semua informasi keuangan PDIP seperti setoran uang dari para anggota legislatif yang dilantik Partai Banteng maupun kasus suap menyuap lainnya. Pada 28 Desember 2023, Ketua KPK Nawawi Pomolamho menegaskan pencarian DPO KPK termasuk Harun Masiku sebagai prioritas. KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait kasus suap PAW anggota DPR RI dengan tersangka Harun Masiku. Dimintai hadir oleh penyidik terkait dengan Harun Masiku. Gitu. Itu membawa apa Pak? Itu berkas apa Pak? Bawa dokumen lah. Kira-kira apa yang mau disampaikan nanti Pak ke penyidik? Ya kita semua berharap Harun Masiku segera ditangkap ya. Termasuk saya. Tidak menutup kemungkinan berkembangnya tersangka baru, termasuk Hasto Kristianto. Ya teman-teman, Marwar Sirait membuka lapangan kerja baru untuk menjadi miliarder. Syaratnya harus bisa menangkap Harun Masiku. Kenapa sih Harun Masiku disayembarakan dengan cukup mahal, yaitu 8 miliar. Seperti di dalam video-video sebelumnya, Harun Masiku mempunyai kaitan dengan partai terbesar di Republik Indonesia, yaitu PDIP, khususnya Hasto Kristianto. Memang akhir-akhir ini Hasto Kristianto sering mengeluarkan pernyataan-pernyataan keras terhadap Jokowi maupun pemerintah saat ini. Tetapi Hasto Kristianto juga punya aib. Nah, disinilah Hasto Kristianto tidak mempunyai strategi yang matang. Dengan menyerang Jokowi dan pemerintahan, maka Hasto Kristianto juga diserang balik dengan kasus Harun Masiku. Karena Harun Masiku sampai sekarang belum ketangkep, entah disembunyikan atau sudah dihilangkan. Karena dengan tertangkapnya Harun Masiku akan menyeret petinggi-petinggi partai terbesar di Indonesia. Ya, kita tunggu saja siapa yang berhasil menangkap Harun Masiku dan menjadi miliarder baru. Mari kita tunggu saja, dan siapapun seluruh rakyat Indonesia mempunyai kesempatan untuk menjadi miliarder baru dengan cara menangkap Harun Masiku. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Sekian dan terima kasih.